waktu yang uh, berhubungan dengan sekarang hilang ataupun tidak bertemu ataupun ada sesuatu yang pudar. Jadi kampung yang baru kita temui, tempat kita bermain sekarang itu di Kampung Bandar itu seperti menggabungkan dua buah kampung. Jadi dulunya gini, kecilnya itu sebelum pindah ke Riau itu kan tinggal di Medan. Itu bisa dibilang ya kampung, tempat tinggal dulu yang di kota besar pada waktu itu kecil. Kemudian ketika kejadian krisis moneter itu ya melihat orang dirampok, dibunuh, dirampas itu seperti melihat sesuatu yang sangat nyata di depan mata. 98 itu 98 ya, di Medan ya. Di Medan. Akhirnya kita pindah ke Bangkinang di Puo. Yang itu tuh sangat berbaliknya tuh plek gitu. Dari yang dulu hidup di kota besar penuh dengan terang benderang, semuanya bisa, akhirnya masuk ke kampung yang jadi transmigran. Enggak pula transmigran. Jadi pendatang baru di Yeah. kampung yang jalannya tuh kecil sekali, tidak ada aspal, tidak ada listrik, tidak apa. Jadi kalau orang berbalik arah 360 ini enggak kayaknya 1000 berapa ratus gitu putaran. Jadi ada gegar Sekitar budaya gitu. 1268. Per sekian Jadi akhirnya ini semacam kampung yang satu dengan kampung yang tempat tinggal kecil itu seakan-akan sepertinya bersatu di kampung yang dijumpai sekarang ini. Posisinya tuh ya memang ketika kita jumpa tempat main kita sekarang di Kampung Bandar, rasanya rasa-rasa kampung tapi ini berada di tengah kota gitu. Jadi seperti menyatukan kampung dulu di Medan dengan kampung yang di Kuok tuh kok hampir sama, sehingga akhirnya berjumpa di Kampung Bandar itu. Apalagi ketika kejadian itu 98 itu terekam, melihat orang dibunuh, melihat orang dirampok itu sangat terekam jelas. Sementara di Kuok itu suasananya sangat hening sekali, bangun tidur itu congkel hidung tuh hitam gitu kan. Jadi ketika masuk di Kampung Bandar sekarang kok sepertinya ini tempatnya punya dua kampung yang disatukan gitu, dengan kondisi di tengah kota tapi masih merasakan kekampungannya gitu. Terus dengan rekam jejak di Kampung Bandar ini yang kalau diingat memorinya kok sepertinya aku masuk di Medan ya, melihat orang berkelahi, dibunuh, itu sepertinya sudah hal yang biasa setiap hari. Jadi menemukan kampung baru yang merupakan sebuah perpaduan antara Medan dan Kuok, nah dijumpakan di sini. Kayaknya mungkin enggak ada lay-lay di situ ya. Nggak ada lain, nggak ada lain nih. Kalau di Medan kan keras, jangankan hidup nasi saja sudah keras. Keras. Oke. Nah, gimana kalau Bang Den? Bang Den. Bang Den gimana ya? Apa ya? Atau penyebutan yang enak? Onga. Ya bukan Pak. Onga melihat sebagai salah satu dari anggota Pemain Bandar kampung. Heritage yang bermain juga di Kampung Bandar. Bagaimana melihat perspektif Kampung Bandar terhadap apa yang disampaikan oleh Wan Harun tadi? Apakah karena kalian maksudnya kan lama di sana bermain udah 3 tahun ya kurang lebih? Iya, kurang lebih 3-4 tahun. 3-4 tahun ya. Sebenarnya kalau ini ya lurus-lurus aja ya. Lurus aja. Karena saya sering belok di Pekanbaru Heritage Walk. Cita-cita kita bersama di sana itu ingin ngajak lebih banyak orang kenal kawasan lamanya Pekanbaru, tapak awal Pekanbaru, dan kita berpikir bahwa sebenarnya sudut-sudut Kampung Bandar ini juga cukup seksi, cukup menarik untuk ya dijadikan wadah berkarya, dijadikan tempat, dijadikan jadikan referensi karya juga, mungkin barangkali dijadikan instalasi dan lain sebagainya. Mungkin enggak ya sebuah kawasan kota lama ini jadi pusat-pusat cultural center baru, cuman gayanya street gitu. Jadi street ya kayak di Jepang mungkin ada Harajuku dan lain sebagainya dengan gaya kontemporer mereka. Nah, gimana kawasan lama Pekanbaru dengan tidak mengganggu kehidupan sosial di sana, mereka tetap dengan aktivitasnya, tapi
ruang-ruang seni dan ruang-ruang berkarya kawan-kawan juga ada yang mural-mural, yang punya kelas-kelas literasi main ya kayak gitu. Tapi ya kalau itu yang lurusnya, kalau yang bengkoknya ya apa ya, kita lihatnya itu harusnya jadi tempat main yang seru sih gitu. Bagaimana dampaknya ketika tadi Wan Harun bilang itu dia mencoba dalam karya Recall ini mencoba buat merecall, kilas balik kembali antara dua kampung yang dalam konteks kampung di tengah kota tadi. Bagaimana PHW atau ONGA tadi melihat itu, maksudnya si kegiatan yang ada di sana, karena itu kan kampung tapi di tengah kota. Nah, apa geliat apa yang terasa karena COVID-19 sekarang ini? Secara dari luar, secara sepintas kayaknya tidak ada aktivitas yang terlalu berubah secara signifikan. Ya masing-masing ya tetap saja dengan aktivitasnya. Cuman berkaitan, nah kawan-kawan yang di seniman dan pelaku kreatif kan biasanya ekosistemnya kebanyakan berada di event. Ada event-event. Nah, Korkona ini Korkona itu Koronce itu dengan sendirinya pasti membatalkan banyak event, banyak kegiatan yang yang melibatkan kerumunan. Nah, bentuk sajian dari Wan Harun ini sebenarnya bentuk dari alternatif baru bagaimana tanpa keramaian dalam hening pun, dalam apapun, seniman tetap bisa berkarya gitu. Nah, bukan dari perspektif karyanya ya, dari perspektif idenya kita ngelihat di situ, oh ya udah kita laksanakan gitu. Hayu gitu. Oke. Nah, sebagai kembali lagi ke karya Recall ini sebuah karya baru, dan kemudian dengan kemasan yang mungkin baru juga ya, kemasan baru yang kita sudah take sebulan yang lalu. Iya. Namun baru kali ini bisa dipublis. Karena waktu itu Wan Harun ada dapat undangan ke Solo kalau nggak salah, atau ya itu acara apa itu? Di Solo kemarin itu kelanjutan, jadi 2019 kemarin kan pentas karya Bakato Putwi. Akhirnya bersama tim diputuskan untuk membedah lagi karya ini, dibawalah ke Solo kok, karena Solo itu dianggap sebagai pusat senternya pertunjukan seni tari karena banyak pelaku maestro dan lain berada di sana. Akhirnya kita pilih Solo untuk melakukan pembedahan karya, dan setelah itu juga kita pentas di sana juga. Showcase juga. Apa nanti ada kesempatan pentas di sini juga? Di sini sudah sebelum ke Solo kita sudah pentas dulu di sini. Setelah itu digodok bersama tim, akhirnya dibawa sana karena kebetulan untuk karya Bakato Putwi tim rata-rata itu berasal dari Solo, manajer dan yang ngurusnya orang Solo, jadi difokuskan di sana programnya. Okay. Nah, giliran aku lagi nanya. Boleh. Udah makan tadi? Oh, udah. Itu aja. Oh, nanyanya itu aja. Nah, nanti ada sesinya. Oh, ada sesi. Saya nanti. Kalau kita lihat memang Wan Harun sangat aktif sebagai seniman dan koreografer tari. Produktif dia. Pengalaman berkeseniannya termasuk yang sangat banyak ya, dari tahun 2006 ini tercatat sampai 2020 ini selalu aktif setiap tahunnya mengeluarkan karya-karya yang keren. Dan terus karya yang terakhir ini memang Recall ya, berarti
karya yang tercipta di 2020. Jadi awal Embryo Recall ini pada saat itu ada proyek sedikit. Kan Niko, Iya. Jadi ada program kementerian melalui keluarga seni tari. Jadi ada seleksi se-Indonesia untuk pertunjukan di stand parade. Itu jarak jauh karena kondisi ini. Akhirnya dari dari 250 berapa gitu peserta diambil sekitar 40 dan alhamdulillah masuk. Pada saat itu Embryo Recall sendiri mulai diaplikasikan sehingga pada waktu itu jadilah karya Recall versi yang kecil dan itu versi lainnya light versi light kan ada Spotify light, ada Facebook light. Jadi anggap yang di pertama itu masih embrio awal karena memang pengambilan videonya pun juga harus di rumah, tidak boleh di lain-lain gitu. Kemudian idenya, gagasannya berkembang sampailah akhirnya ini bentuk Recall yang kedua ini jadinya seperti ini karena langsung merasakan bagaimana Recall itu terpanggil gitu karena memang pada saat ini ketika Covid kemarin bisa dibilang sampai hari ini kampung sangat membantu dalam arti banyak hal-hal terjadi. Saya secara pribadi itu ngadunya ke kampung, ngadunya ke rumah, apa solusi terhadap yang terjadi itu, terus memori-memori penyelamatan ekonomi, penyelamatan diri itu banyak dulu dapatnya di kampung sehingga dipanggil lagi gitu. Ya salah satunya ya ketika ekonomi kita hancur, kampung membantu memberikan solusi ketika tidak bekerja, pilihannya bisa ini yang penting selamat dulu sampai korkona ini, enggak tahu sampai kapannya gitu. Jadi selain dari punya memori masa lalu, kehadiran Covid ini kampung dan ekosistem beserta keluarga banyak membantu. Tapi mungkin jadi momentum berhenti sejenak untuk menghela nafas, recovery ya, hela nafas untuk lari lagi gitu. Wah, positif sekali. Kalau Onga tadi melihat kampung Bandar ini sendiri tadi sebagai wadah, sebagai medium bagi teman-teman bisa melakukan apa saja kan di sana. Nah, melihat bahwa situasi yang ada di Kampung Bandar ketika Wan Harun menciptakan Recall ini, maksudnya dia mengingat kembali masa sewaktu di Medan, kemudian kota kampung yang ada di dalam kota seperti di Kampung Bandar. Bagaimana menurut Onga nih kedepannya, in the future, what should we do? Apa kita bisa lakukan ini? Maksudnya khusus untuk Wannya atau secara umum? Untuk Onga. Oh, untuk apa saya. Kira-kira yang bisa? Kalau saya bisa jadi ada keterkaitan dengan Wan Harun. Kalau saya jelas proyeksi saya harta dan kekuasaan. Nah, saya gini. Kalau dari perspektif PHW, Pekanbaru Heritage Walk, kita tuh mungkin sama lah kayak yang di kayak Siku Kluang ya, yang memandang bagaimana mencari upaya bagaimana Kota Lamo misalnya gitu kan. Jadi di kawasan lama Pekanbaru ini kan sebenarnya banyak tersimpan jejak-jejak warisan. Nah, kalau kita yang hanya sedikit ini, Skodi Selusin ini menjaganya mungkin tidak akan terjaga. Tapi kalau kita berhasil membangun kesadaran kolektif, berhasil bahwa orang lain juga sadar bahwa itu berharga, kita kan punya banyak dukungan ya, bentuk-bentuk lainnya ya juga jadi sekalian bisa jadi tempat main kawan-kawan gitu. Nah, kalau berkaca dari karya Wan Harun sendiri, pribadi aku sendirilah, aku ngelihat Wan Harun ini sosok yang punya tulang fleksibel kan. Kalau tulang lunak tuh gini aja dia, tapi dia kadang-kadang bisa keras,
Bisa juga dia lunak. Bisa lembut, bisa keras. Sebagai sosok udah beberapa dekade tuan beberapa tahun belakangan melihat karya-karyanya cukup unik, bagaimana dia menangkap apa ya yang di pikirannya realitas sekitar untuk jadi sebuah karya. Apa tadi? Recall. Oh enggak, maksudnya apa yang aku pikirkan tadi ya, bukan recallnya. Menangkap sebuah karya termasuk seperti recall ini contohnya dari fragmen ingatan dia jadi sebuah karya, kayak mana kegelisahan yang apa ya, bagaimana kampung bandar dengan rumah-rumah lama dan suasana kampung yang masih di tengah kota tadi bisa memicu ingatan itu dipanggil kembali gitu. Jadi kita tadi sudah, kalau dari sisi karyanya Onarun bilang ini sebenarnya bukan di kampung bandar jadi sebuah karya yang utuh, tapi sebelumnya sudah ada embrionya, sudah ada light versionnya. Nah di sini nih full versionnya. Tadi itu trial gitu. Nah ini fullnya, bayar lah. Atau download cracknya. Oke, sebelum kita lanjutkan, apa intinya aku ngomong tadi? Intinya pengenalan diri. Oh ya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin teman-teman yang belum tahu bisa menyaksikan dulu. Kita lihat bagaimana recall yang sudah kita kemas dalam bentuk video. Teman-teman bisa lihat di IG Riau Max langsung sekarang ini. Jadi cepat 3, 2 gitu ya. Cepat dilihat. Mana nih kodenya? Ini dia recall. Selamat menyaksikan. Konnichiwa.
Oke, tadi recall karya Wan Harun Ismail sendiri ya, bukan atas nama Wan Denzel, yang sendiri atas nama Wan Harun. Jadi di sini Wan Harun bekerja sama dengan siapa nih? Musik dari siapa? Jadi yang untuk ini proses kolaborasinya sudah menyentuh banyak kulit-kulit manis. Dari berbagai lini. Dari apa berbagai ini? Kulit manis apa nih? Ini Bang. ada sentuhan-sentuhan manja lain gitu Ya. kan. Jadi karya ini kita kerjakan juga secara bersama-sama. Oke. Dibantu ada Pak Angga yang membantu menyiapkan musiknya jadi seperti ini. Anggara Satria ya. Anggara Satria. Seorang seniman musik. Bukan. Banyak nih sekarang pokoknya udah membuat perusahaan sendiri lah, dari musik ini sampai perusahaan makanan sekarang bapaknya satu. Memang. Dan sudah mengeluarkan produk baru nih. Oh iya. Ayo tawar. Ice Coffee Mix Satria. Oh, ada placementnya, masih smooth lah placementnya. Terus juga berkolaborasi dengan kawan-kawan dari Serempak, dari teman-teman Pekanbaru Heritage, terus siapa lagi? Mike, Dani, Juju ada juga di dalamnya. Terus ya banyak lah, banyak yang lain-lain. Kerja keroyokan sampai untuk proses penyempurnaan pun butuh waktu yang panjang. Terus orang-orangnya banyak membantu. Terima kasih untuk semuanya. Warga kampung, warga lokal pun juga mendukung. Awas orang nari. Make way. Gimana ya di Kampung Bandar, maksudnya
memang sudah terbuka ya, artinya melihat seniman, terus melihat ada kegiatan gitu, dan bagaimana warga di sana, karena memang niatnya kita berkarya, niat baik dan juga komunikasi yang bagus, jadi masyarakat di sana memang ya terbuka aja. Iya, itu juga karena apa ya, sudah sering kita ajak orang, tapi kalau yang lihat respon-respon yang ya kampung biasa kayak gitu, apa buat budak buku kolor gitu. Ya ada, tapi yang nyimak gitu kan, nganggu padahal nggak ngerti gitu. Ya gitu lah, kayak aku lah gitu kan, Gus ya gitu, padahal nggak ngerti. Oke, jadi memang di sini video karya Recall dari Wan Harun, kita sebagai serempak .org, salah satu organisasi ORG, ya, ORG. organisasi komunitas seni budaya yang baru saja lahir di Pekanbaru ini. Ada beberapa banyak orang ada banyak orang di sana, lintas komunitas, lintas disiplin ilmu juga, lintas kewarasan gitu. Dan kita masih ya terbuka untuk kolaborasi, dan terbuka untuk berkarya bersama juga, ya boleh juga, ya boleh juga. Dan kita didukung juga oleh teman kita. Kenapa kita bisa live di sini? Oh, tidak lain dan tidak bukan, ini fasilitasnya luar biasa. HD loh ini apanya. Dari siapa, Bu? Oh, dari Datuk Datuk Pemangku Setia Apa namanya? Apa? Ari Sandi itu siapa bilang lupa. Ada Om Ari Sandi di sini. Oh iya, Om Ari. Atas nama Lupa gue gelarnya. Ada tuh. Sabda Cyber yang telah Back to the Future. Iya. Karena Sabda Cyber lah yang Great. live ini bisa kita saksikan bersama-sama dengan lancar jaya. Mungkin bagi teman-teman yang butuh live juga bisa menghubungi. Bagi kawan-kawan yang tidak mampu mencapai teknologi ini, ya Sabda Cyber lah jawabannya. Nanti linknya, nomornya di bawah ya? Ada. Kalau pandai bisa kasih overlay, kalau enggak ya alah kalian semua. Oke, ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan komen di Instagram, Di talian telepon kita. komen, nanti kita bisa tanyakan langsung kepada Wan Harun sendiri. Iya. Berdua juga dengan Wak Dani juga. Wak Abu. Dani. Di sini udah ada sekitar 6.000 orang yang live. Luar biasa. Tadi ada 11.000 orang. Ya ini paksa sebenarnya, paksa pasar sebenarnya. Ada Suryadi, terus ada Acul juga. Wah, Acul juga. Halo, Acul. Salah satu seniman tari juga ya. Ya, wibu juga dia. Ziki, silakan kalau ada pertanyaan langsung saja diklik dan kita bisa diketik, maksudnya. Kok diketik? Ya apa ya? Dijempol. Di komen. Ya, di komen Instagram, nanti kita bisa tanyakan langsung ke Wan Harun. Kembali lagi ke proses berkaryanya tadi. Setelah apa yang Wan Harun rasakan setelah pindah dari Medan, terus ke Kuok tadi, kemudian ke Pekanbaru, dan bagaimana Recall di sini melihat itu semua dan mencoba untuk menyatukan gerakan-gerakan tari yang ada di sana. Sebetulnya apa perbedaannya ketika live gitu? Live artinya kita menonton Di tanpa panggung, ada ya. jarak. Nah, di sini ini ada jarak selain jarak waktu karena ini video, dan terus kita dibatasi oleh screen gitu. Nah, di tari sendiri kontemporer yang Wan Harun geluti sekarang, apa kira-kira perbedaannya? Maksudnya mungkin bisa secara konsep atau secara tematik, apa sebetulnya yang mendasar, yang berbeda di antara
live dan iya, apa yang sekarang karena COVID juga kan Iya. nggak bisa ada jarak gitu, harus ada jarak yang melalui screen ini. Iya. Kira-kira berubah nggak itu nilai estetiknya kah atau apa mungkin? Secara estetika mungkin tidak ada berubah. Secara rasa sudah pasti tidak akan bisa tergantikan, panggung live itu tidak akan bisa tergantikan rasanya, auranya. Tapi kondisi hari ini bahasanya gini, ya mau tidak mau pilihannya cuma ini gitu. Kalau kita menunggu ini sampai selesai, mau sampai kapan gitu. Jadi akhirnya ya September. Amin. Jadi akhirnya ini menjadi pilihan baru gitu, pilihan baru yang bisa jadi nanti setelah COVID ini selesai ini juga pasti akan bisa berlangsung atau kembali nanti ke panggung-panggung konvensional yang langsung bisa merasakan interaksi dengan penonton. Tapi kalau secara konsep dan secara lain malah menariknya adalah ketika berhubungan dengan panggung konvensional, terkadang kita hanya menilai itu dari satu titik penonton saja gitu. Sementara ketika ini sudah bahasanya virtual, ada mata-mata kamera yang datangnya bisa dari mana saja gitu, menjadi menjadi pilihan lain dan keasikan lain pula dibanding dengan panggung yang konvensional. Dalam arti panggung konvensional ini pula enaknya, panggung virtual ini pula enaknya, karena ya kita mau dari arah mana saja pun kamera bisa mendukung. Tapi ketika sudah bahasa konvensional, yang terjadi pasti hanya mengikuti aturan prosedur yang ada. Paling-paling seujung-ujungnya ya panggung-panggung teater arena yang berdekatan. Tapi dengan kondisi ini pilihannya kita harus tetap jalan kan, tidak mungkin kalah dan mengalah ya dengan hadirnya virtual, ya dinikmati saja gitu. Jadi menarik. Boleh sering nyela. Nah, sebagai penikmat penikmat seni pertunjukan juga. Nah, biasanya kan ada semacam dari seorang performer itu kan ada semacam beban ini kan juga selain mengekspresikan karya, menampilkan karya, ini kan juga sebagai sajian ya gitu. Sadar bahwa dia sedang bermain gitu. Ada dua kesadaran sebenarnya tentang mengikuti mengikuti rundown atau rutin atau apalah namanya, dan juga sadar bahwa setengah memberikan sajian ke penonton juga mengikuti ruhnya bermain tadi. Nah, sebenarnya mana yang lebih mungkin merasuk lah kalau ditarik, mana yang lebih bebas, jadi tanpa beban dibandingkan ini tanpa audiens atau di panggung gitu, atau sama saja? Kalau bicara kebebasan dan kenikmatan kayak tadi kenikmatan dibilang, gitu. kenikmatannya mau tidak mau sudah mungkin orang pertunjukan pasti akan mengatakan kenikmatannya ketika bisa langsung bertatap muka itu sudah yang sepertinya sudah tidak bisa digeser. Kenikmatan ketika langsung perform di hadapan orang tuh sudah menjadi hal yang wajib sepertinya selaku pertunjukan. Tapi yang tadi bahwasanya ketika virtual ini hadir, ada keunikan sendiri yang kepamnya kalau kita konvensional ya cuman hanya kesana saja, tapi ini ketika digeser tiba-tiba fokus kita mata kamera ke sana, mau tidak mau kan terjadi pilihan-pilihan lagi gitu. Terjadi bukan temuan, terjadi terjadi masuk perpindahan bentuk karyanya akibat ruangnya yang tidak tersusun, tidak rapi gitu, tidak kayak panggung konvensional yang dia jelas gitu kan. Tapi ketika di virtualnya seperti kayak kita main di lorong, tiba-tiba keluar gitu, tak bisa jadi kamera di belakang, kita harus memposisikan, ternyata kamera di belakang bisa jadi balik arah, atau terjadi lagi negosiasi kayaknya seperti ini, kurang inilah, kurang itulah, atau kira-kira penari enaknya di sini tapi kamera minta situ, negosiasinya menjadi nikmat dan itu sepertinya tidak ada di panggung konvensional. Ya, berarti memang negosiasi itu tadi ya, maksudnya dari kapital-kapital yang ada di sini, ada kameramen, ada yang sutradaranya, ada musisinya juga, ada itu memang harus saling tarik menarik ya, dari kelindan tadi itu tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan dari Acul Dance. Menurut Bang Wan Harun sendiri, seberapa pengaruh recall terhadap kehidupan Mas Harun?
atau tim? Pengaruhnya. Coba. Silakan jawabkan. Silakan. Kenapa saya kan Wan Harun? Pengaruhnya hari ini ya yang terasa itu merecall memori itu memang terjadi pada saat kondisi COVID ini terjadi gitu. Memori ini juga balik ke 98 sepertinya gitu. Jadi ketika COVID ini hadir tidak bisa kemana-mana, harus membatasi dengan ketemu orang, harus menggunakan masker, walaupun konteks musibahnya berbeda. Kalau ini kan jelas COVID. Ketika kejadian 98 itu musibahnya juga beda. Orang tua malah jangan keluar rumah, nanti di sana orang bunuh-bunuhan. Jangan keluar rumah, nanti di situ mau dirampok. Jadi seperti dia pop. Berarti keyword yang sama dengan peristiwa COVID ini kekangan gitu ya? Ya semacam, ya otomatis kita pasti merasa kan nggak boleh keluar, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Keterkekang. Semuanya seakan-akan dipaksa untuk seperti itu. Ya. Di luar dari itu, kehidupan yang dijalani hari ini kan kembali lagi nih ke kota nih di Pekanbaru. Ada hal-hal yang ketika COVID ini tidak bisa didapatkan di kampung. Tidak bisa didapatkan di kampung ya seperti mungkin gini. Di daerah Kuwo itu memang daerahnya tuh bisa dibilang terpisah dari kota gitu. Mereka seakan-akan hanya mendengar berita saja, tapi mereka tidak COVID ini hanya sekedar berita, mereka tidak merasakan itu COVID, mereka tidak merasakan jauh dari realitas yang terasa hanya masalah ekonomi ketika harga karet turun, harga sawit turun dari situ, tapi secara di Kuwo bukan karet ya, ojol. Jadi yang dirasakan itu recall tuh, makanya karya ini juga tercipta. Harus kembali lagi, salah satu contohnya gini. Dulu di kampung ya kita belajar tentang tradisi, salah satunya belajar tentang bela diri, belajar silat gitu. Hari ini juga dalam silat tuh salah satunya adalah belajar tentang siaga. Kondisi COVID ini kita siaganya bukan hanya kepada hal yang nampak, tapi ada hal yang tidak nampak juga harus kita siagakan gitu. Apalagi virusnya yang tidak nampak, tidak kelihatan, tiba-tiba terkena. Ada kesiagaan nih yang kalau di bahasa kampung tuh ya sama pepatah Minang juga mengatakan kampar juga di raso dan di pareso. Jadi kondisi hari ini memaksa kita juga bersiaga, berhati-hati, tidak terhadap untuk bertarung saja, tapi ada kondisi masyarakat yang memang juga sudah di kata-kata itu sudah dijadikan sebagai sebuah ajakan untuk siaga. Siaganya ya ketika bermasker itu kan salah satu ajakan untuk siaga supaya tidak terkena dan lain-lain. Jadi bekal-bekal yang didapat sampai hari ini nih didapatnya dari kampung. Makanya ketika kondisi ini hadir, mengadulah ke kampung. Oke. Nah, pertanyaannya sebetulnya bukan cuma buat Wan Harun aja, buat tim gitu. Nah, bagaimana kalau Ong Adani merasukannya macam-macam yang dari gimana? Apa? Jelaskan dulu pertanyaannya apa tadi? Yang di recall tadi. Oh iya. Recall itu terhadap kehidupan, seberapa pengaruhnya itu seberapa? Tentu masing-masing perspektif orang beda-beda gitu kan. Perspektifnya juga beda. Kalau seperti Wan Harun kan keywordnya terkekangan gitu tadi kan, terkekang gitu. Kalau saya keywordnya pasti cancel gitu. Job cancel, event cancel gitu. Ya mana cancel lah gitu. Nah, itu saya pasti ya. Ya tapi ya gitu, penerimaan orang beda-beda. Terus bagaimana sisi traumatisnya masa kecilnya Wan Harun. Kita kemarin di podcast kita di PH Talks di Pekanbaru Heritage Walk, kemarin kita sudah bahas juga bagaimana proses berkaryanya Wan Harun itu juga tidak serta-merta, selain dari panggilan ya, itu juga serta-merta seperti itu, tapi dia dibentuk oleh masa kecilnya yang keras, traumatik masa lalu tentang bagaimana terpaksa harus pindah dari nak gaul di kota tiba-tiba jadi nak kampung bolang, bercebur-cebur dia di sungainya kan, cobar dia di Bondar. Kemudian ada pertentangan dari keluarga besar untuk dia memilih jalan sunyinya sebagai seorang seniman. Itulah yang membentuk Wan Harun. Jadi bagaimana kemudian Corona ini kemudian
memanggil kembali fragmen potongan-potongan ingatan tadi. Nah, jadilah sebuah karya. Nah, saya ketika COVID ini saya malah nggak berkarya apa-apa. Tidak ada yang dipanggil ya. Wah, saya masih skodi aja follower saya. Selusin lah nambah. Kayak gitu. Tapi itu yang kita apresiasi dari Iwan Harun, justru keterkakangan ini malah membuahkan sebuah karya gitu. Jadi ya momentum bagaimana ini kita menghela nafas panjang, berhenti dulu untuk mungkin lebih kencang berlari kembali, itu lirik lagu Padi ya. Kalau saya mungkin karena ya percuma lah nanya saya. betul itu kan perspektif masing-masing. Ya, perspektif masing-masing. Kalau saya kan karena dari mengaji itulah kan, Harus ikro. Jadi membaca keadaan. Ya kita disuruh membaca keadaan sekarang. Kenapa saya teringat membaca keadaan itu ya dari flashback itu tadi kan, recall. Recall itu kan kita ingin menghubungi, tapi menghubungi kembali. Artinya kita sudah pernah berhubungan dengan masa lalu 98, bagaimana di tahun itu bukan hanya ekonomi, tapi juga ada suatu kejahatan yang itu mungkin berdasarkan atas kebencian yang struktural. Hal-hal yang di luar kontrol kita sebenarnya. Iya, yang sudah lama. Maksudnya ada degradasi dari gradient overlay. Degradasi kepemimpinan bisa. Terus juga dari legasi juga bisa. Ada sesuatu yang salah pasti. Kenapa di Medan waktu itu kita tarik dari proses pindahnya Wan Harun, kenapa sampai sekarang juga itu kan ingatan yang selalu ada, dan kita juga terus waspada terhadap apapun itu. Kalau kemarin mungkin bisa jadi faktornya ekonomi, defisit keuangan dan kepercayaan, dan sekarang juga sebetulnya COVID-nya hanya maksudnya memang pandemi, tapi kan kepercayaan tadi dari pemerintah dan segala macam yang melihat bagaimana ini tidak serius kan sebetulnya, melihatnya tidak serius, dan arti kata kita belum melihat sebagai suatu yang betul-betul berbahaya, padahal ini sangat berbahaya sekali, bisa masuk ke lini yang seperti itu. Makanya harus waspada dan bisa membaca itu tadi. Nah, untuk teman-teman sekalian, bacalah. Begitu ya, bukan ya? Jadi peristiwa-peristiwa yang di kala pandemi inilah yang jadi tombol recall-nya, pemicunya. Pemicunya untuk rekaman kemarin itu diputar kembali. Nah, ini dia liputannya. Nah, recall itu tadilah yang kita lihat sebagai salah satu penghubung dari ingatan masa lalu, dan bagaimana ingatan tersebut tidak terjadi karena sejarah akan terus berulang, kata siapa? Teman-teman yang sejarah itu kan. Artinya kita tidak bisa melihat ini sebagai suatu pandemi saja, tapi dari berbagai lini dan dari berbagai segi kita juga bisa merecall kembali sebagai suatu bahasan, sebagai satu kajian yang untuk kita semua ke depannya bisa lebih baik sebagai manusia dan memanusiakan juga. Tapi penasaran dengan Bang Wan Harun sendiri, bagaimana ini kan sebetulnya udah tawaran baru ya, tidak harus panggung. Memang bukan hal yang baru, bukan hal yang sama sekali baru, sudah ada yang bikin mungkin di bidang lain kayak konser musik online atau apa. Nah ini kan nah bagaimana keterbatasan alternatif baru itu bisa ditawarkan ke audiens atau penikmat pertunjukan seni rupa. Bagaimana kawan-kawan seniman harapannya bagaimana, dan mungkin proyeksinya ke depan bagaimana gitu. Apapun ceritanya, apapun hasilnya, COVID ini juga istilahnya, kata orang setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya gitu kan. Aduh. Positif sekali ya. Berbeda dengan saya. Apapun ceritanya, untuk kita kalangan seni pertunjukan bahwasanya
kehadiran COVID ini semakin menyuruh kita untuk belajar dan berkolektif dengan sesama gitu. Dalam arti sedangkan hari-hari biasa aja kadang nggak bisa sendiri, apalagi dengan COVID nih. Seharusnya dengan kondisi COVID nih membuat yang terpecah-pecah ini, kumpulan puzzle ini yang menjadi satu untuk bersama-sama gitu, baru kan bisa sepertinya. Karena memang ya mau sendiri dalam kondisi nak COVID aja sendiri susah ongok, jiun, apalagi dengan kondisi ini ndak susah ongok lah, kuya, cabio. Jadi ya hikmahnya dari momentum untuk kolaborasi, ngimpun kawan-kawan yang sama-sama bisa lintas disiplin, dan teman-teman dari daerah lain pun juga memanfaatkan momentum ini menjadi sebuah ajang untuk silaturahmi, berkarya secara kolektif, dan itu sudah terjadi. Ya tidak salah juga, hal-hal positif itu bisa kita jadikan acuan, bisa jadikan sebuah contoh, kan meniru yang baik rasanya tidak salah gitu. Ya. Termotivasi sekali saya. Ya, memang ekosistem kesenian itulah yang kita bangun bersama ya. Mulai kita bangun gitu. Ya. Sudah ada yang terbangun, ya dilanjutkan dan dilebarkan sayapnya. Sayap ya? Sayapnya yang mungkin tercabik-cabik itu tadi, terkuyak-kuyak. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih. Walaupun saya belum puas sebenarnya. Iya. Dan terima kasih juga Wak Dani sudah nggak boleh. Ini boleh. Oke. Sudah datang ke live kita di serempak.org. Follow juga kita IG saya @denected. Kita live di Riau Max juga sebagai salah satu pendukung daripada bagian dari Serempak juga. Serempak bukan ya? Pendukung. Ya itulah, lain kali ada brief. Maka disitulah kreativitas tercipta. Oh iya, brief ya. Jadi kita memang bukan taxable kan? Iya. Nah, baik, terima kasih teman-teman semua sudah hadir dan sudah ada di live, dan terima kasih kepada yang tadi sudah komentar dan yang sudah menonton acara ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan akhir kata, kami semua dari tim serempak.org, kemudian didukung oleh Sabda Cyber yang kalian bisa live di sana. Satria Coffee. Ada es kopi Satria dan es kopi Satria. Kupuk concang dan bolu kampung. Terima kasih sudah menonton acara ini. Saya Kevin. Saya Rapi Ahmad. Saya harap kita bertemu kembali di live berikutnya. Salam Serempak.
Thank you.